aku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, untuk memiliki satu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tidak gampang bagi Firaun, tidak segampang itu saudaraku. Firaun melepaskan saudaraku bangsa pilihan Tuhan. Dia menahannya dengan berbagai cara. Bahkan dia membujuk rayu saudara kasih Tuhan, silakan kau pergi tapi jangan terlalu jauh. Silakan kau beribadah tapi jangan sungguh-sungguh. Silakan kau berdoa tapi jangan sungguh-sungguh. Dia biarkannya saudara, tetapi dia malah sampai tidak bersungguh-sungguh hati. Bahkan dia tidak berhenti mengejar. Dia berkata silakan kau pergi dari kasih Tuhan, tetapi saudara dia tidak membiarkan saudara kasih Tuhan orang Israel itu juga sampai ke tanah Kanan dengan lenggang kampungnya. Tidak, dia kejar lagi. Itu sebabnya sampai hari ini setan ingin mengejar saudara. Sampai hari ini selalu berusaha menjatuhkan kita. Sampai ini bertahun-tahun, puluhan tahun kita sudah mengenal Tuhan, tapi sampai hari ini setan tetap berusaha menjatuhkan saudara. Tapi ingat satu hal, saudaraku, walaupun setan sambil bekerja, tapi kuasa yang ada pada saudara lebih besar daripada kuasa yang dimiliki oleh setan. Haleluya. Saudara punya kuasa mengusir dia dalam nama Yesus. Saudara punya berkuasa berkata dalam nama Yesus, setan kau tidak bisa jamah anak-anakku, setan kau tidak bisa jamah usahaku. Kuncinya tetap sama, saudara. Dan akan dia tidak menyerah. Dia akan selalu berusaha mengejar saudara. Dia tidak gampang membuat saudara lepas saja begitu saja. Dia kejar, yuk kita kejar. Jangan kita biarkan dia pergi katanya. Dia tidak mau. Itu sebabnya minggu lalu kita belajar, saudara kasih Tuhan. Ada banyak saudara kasih kenapa dilumpuhkannya. Karena dia mau mengikat beberapa anak Tuhan dengan keegoisannya. Dia pakai cara lebih licik. Dia pakai cara supaya kita membenarkan diri kita, karena itu kelihatan lebih baik. Dia pakai cara supaya kita memakai firman Tuhan untuk membela-bela diri kita. Bukankah dia pakai firman untuk menjatuhkan Tuhan Yesus? Kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada Alkitab yang mengatakannya, ada perkataan yang mengatakannya, maka Bapa di surga akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan dia akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk ke tanah. Setan pakai firman Tuhan. Itu sebabnya jangan heran kalau di rumah dukun pun ada Alkitab. Dan jangan heran kalau di rumah dukun itu bukan cuma satu Alkitab. Ada Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Toba, Alkitab bahasa Karo, Alkitab bahasa Nias. Jangan heran. Banyak Alkitab, lebih banyak Alkitabnya daripada Alkitab kita, karena dia punya versi semuanya. Dia tahu itu. Karena kasih Tuhan, dia bujuk kita. Itu sebabnya kita mengatakan jangan heran, karena setan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tapi kita mengatakan ketika kita penuh Roh Kudus, kita tahu itu dari Tuhan, apakah itu dari setan. Karena aku dikasih itu sebabnya kenal baik. Jangan biarkan egoisan kita pertahankan, membuat kita terus menerus dalam kelumpuhan kita. Terus menerus dalam kelumpuhan. Bertahun-tahun kita terus dalam kelumpuhan, tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya berputar-putar saja. Tahun lepas tahun berputar-putar saja tanpa perubahan hidup. Tahun lepas tahun saudaraku berputar-putar tanpa ada perubahan ekonomi. Tahun lepas tahun berputar-putar saudaraku dalam pergumulan persoalan yang sama terus menerus. Itu bukan kehendak Tuhan. Alkitab mengatakan kita makin naik, makin naik, makin naik. Nah, kita tidak mengatakan saudara kasih Tuhan kalau situasi ekonomi baik maka kau makin naik. Ketika ekonomi makin merosot maka kau makin merosot. Kita tidak mengatakan demikian. Tuhan berkata dalam setiap musim hidup kita naik. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya harus mengerti saudaraku. Saya tak mau lumpuhkan itu saudaraku. Jangan paksakan keegoisan kita. Jangan kita pertaruhkan saudaraku, karena kita mempertahankan harga diri kita. Kita kehilangan orang-orang yang mengasihi kita. Kita akan kehilangan orang tulus hati yang peduli kepada kita, hanya karena kita pertahankan harga diri kita. Saya akan mau serang kita dengan harga diri kita. Kita mengatakan kita hamba. Hamba tidak masalah bagi dia dihargai ataupun tidak dihargai. Ketika kita punya hamba, punya pelayan, saudaraku pembantu di rumah, dia tidak harapkan kita mengucapkan terima kasih kepadanya ataupun tidak. Dia tidak penting baginya itu. Yang penting bagi dia bagaimana pada setiap pekerjaannya komandannya berkenan kepadanya. Dia tidak pernah peduli saudaraku, walaupun saudaraku pontang-panting, saudaraku babinsa, saudaraku menjaga keamanan di Tapanuli Utara ini. Saudaraku walaupun mungkin Bapak Kapolri Idam Aziz itu tidak pernah mengatakan terima kasih, tapi seorang prajurit itu, babinsa itu tidak peduli itu saudaraku. Dia berusaha bagaimana supaya berkenan kepada komandannya. Saudara kita berusaha bagaimana supaya kita berkenan kepada komandan kita. Komandan kita lah Tuhan Yesus. Amin. Alkitab mengatakan saudaraku dikasih oleh Tuhan hati hamba.
Itu sebabnya kita miliki tidak mempertahankan harga diri kita. Alkitab mengatakan saudara dia tidak mempertahankan haknya sebagai Tuhan, tapi dia mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia. Itu sebabnya Allah Bapa di surga meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama dengan segala nama, supaya setiap lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan. Haleluya. Saudaraku, itulah kita belajar dari Tuhan kita. Amin. Saudaraku, dia tidak kalau setan menyerang dirinya, kau kan anak Allah. Kau kan anak Allah, kau kan anak Allah, kau kan anak Allah, kau kan anak Allah. Tetapi dia tidak terpengaruh, terpuji dengan bujukan rayuan setan. Ya. Kalau kau anak Tuhan, kenapa ini jadi menimpa kau? Kenapa ini jadi kepada kau? Bukan masalah dijadi atau tidak kepada kita. Masalahnya ini adalah aku mau percaya kepada Amin. dalam sesuatu yang tidak baik ini pun aku mau berkenan kepada komandanku. Amin. Aku mau berkenan. Aku mau perkataanku berkenan kepada komandanku. Amin. Sikap hatiku berkenan kepada komandanku. Itu saja yang aku mau. Haleluya. Maka setan tidak akan bisa menyerang jati diri kita Ya. sebagai anak-anak Tuhan. Amin. 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 Kalau mungkin pada saudara begitu, kepada kami beda lagi. Kalau kau hamba Tuhan, kenapa orang tidak menghormati kau begini-begini? Bukan masalah dihormati atau tidak dihormati. Masalahnya bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita dihormati, gak dihormati, dihargai, gak dihargai. Kita tidak mencari pujian, tapi bahasa Tuhan, hati kita tulus, kita mau mengasihi. Yes. Amin. Supaya roh kelumpuhan ini tahun ini, saudara, bulan Agustus ini tidak bisa lengket kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Kasih Tuhan. Alasan kita bisa bebas, saudaraku, dikasih Tuhan dari kelumpuhan ini, kalau kita mengatakan Tuhan melihat kita. 2 Tawaris, saudara, kasih 16 ayat 9a berkata, menjelajah seluruh permukaan bumi, mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia untuk melimpahkan kekuatannya. Oh Tuhanku, kita semua di sini orang bersungguh-sungguh hati. Dilimpahkannya kekuatannya bagi saudara, dilimpahkannya kekuatannya bagi saudara, dilimpahkan kekuatan bagi saya, dilimpahkannya kekuatannya bagi kita semuanya yang percaya dan setuju. Katakan 3 kali. Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita percaya, kita bersungguh-sungguh hati. Amin. Tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu, saudara, mencuri perhatian Tuhan Ya. kecuali dengan bersungguh-sungguh hati. Amin. Karena kasih dalam nama Yesus, bersungguh-sungguh hati. Amin. Karena kasih itulah hal membuat kita mencuri hati Tuhan lebih kita. Kita akan lihat lagi yang ketiga, bagaimana cara Tuhan membebaskan kita. Lukas pasal 13 ayat yang ke-12. Lukas pasal 13 ayat yang ke-12. Alasan saudaraku dikasih Tuhan, hal ketiga yang menjadi jaminan bagi kita, kita bisa dibebaskan dari semua roh kelumpuhan ini. Amin. Bapak Ibu saudara kami yang ada di rumah, saya juga mau katakan kepada saudara, jangan lemah semangat saudara. Mungkin saudara-saudara yang ada di kota-kota yang besar, yang selama mungkin sudah 5 bulan sudah tidak bisa ada di rumah Tuhan. Mungkin hari sudah sangat rindu sekali ada bersama dengan keluarga, teman, sahabat saudara untuk bersama-sama di rumah Tuhan. Ingat saudaraku, jangan biarkan iman saudara dilumpuhkan, harapan saudara dilumpuhkan. Alkitab mengatakan Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya saudara terus menyala. Dan ketika saudara nanti sampai di rumah Tuhan, lebih menyala lagi, lebih menyala lagi, lebih menyala lagi. Amin. Itulah kehendak Tuhan. Haleluya. Darahku bukan lebih merosot, tidak saudara, tidak, tapi lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika saudara berjumpa kesempatan yang baik diizinkan Tuhan, maka saudara semuanya bisa bertumbuh penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan pekerjaan Tuhan. Sehingga saudara nanti bersaksi betapa banyaknya 5 bulan selama saudara tidak bisa jumpa itu kasih Tuhan. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara semuanya. Saya percaya dalam hidup kita semuanya juga Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lukas pasal 13 ayat yang ke-12. Jaminan kita bisa bebas dari semua roh kelumpuhan ini. Lukas pasal 13 ayat 12 kita baca sama-sama. 2, 2, 3, diam. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Katakan amin. Hai Bapak Ibu saudaraku, hari ini kelemahan saudara sudah diangkat. Hai Bapak Ibu saudaraku, hari dengarlah firman Tuhan, karena hari ini Tuhan mau membebaskan saudara. Amin. Jaminan kita bisa dibebaskan adalah kita menerima kebebasan lewat firman Tuhan. Amin. Alkitab mengatakan buku Yohanes, kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Merdeka artinya bebas. Amin. Free, bebas. Saya tidak mau saudara bebas. Dan kasih itu sebabnya hari ini saya sampaikan firman Tuhan kepada saudara, karena saya percaya ketika kita dengar firman Tuhan, kita semuanya akan dibebaskan. Amin.
Mungkin ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan akan harapan karena lapangan pekerjaan, karena Tuhan sudah diambil pada saudara. Dengar baik. Hari ini ada Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara lewat firman Tuhan yang akan membebaskan saudara, yang berjalan keluar dari semua masalah saudara. Amin. Haleluya. Itu bedanya kita dengan orang yang mengenal Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Amin. Dunia boleh dilingkupi kegelapan yang luar biasa, tapi cahaya firman Tuhan, terang firman Tuhan akan membuat kita bisa terus berjalan di tengah kegelapan dunia ini. Amin. Situasi dunia ini akan semakin gelap karena kita pun mengatakan demikian. Tapi janji Tuhan, selama ada firman Tuhan, maka terang firman Tuhan akan menyinari jalan-jalan kita. Amin. Supaya kita tidak salah melangkah dalam kehidupan ini. Haleluya. Kita tidak salah ambil keputusan. Ya. Kita tidak salah mengambil saudaraku apa yang kita kerjakan. Amin. Tenaga kita tidak terbuang percuma, modal kita nggak terbuang percuma, karena ada terang firman Tuhan yang menyinari jalan seluruh hidup kita. Amin. Kita bebas, kenapa? Karena kita mendengar, menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dari firman Tuhan ini justru kita melihat terapi. Terapi. Kalau orang sudah lumpuh namanya diterapi. Ya. Orang sakit kanker itu bisa diterapi. Ya. Makanya bisa botak saudara itu karena diterapi. Itu efek dari terapi itu. Tapi efek dari terapi firman Tuhan bukan botak. Efek dari terapi firman Tuhan akan saudara lebih bergairah. Amin. Lebih semangat. Amin. Lebih sukacita. Amin. Semua syarat-syarat yang membuat kita lumpuh itu satu demi satu akan dilepaskan Tuhan. Amin. Itulah terapi dari firman Tuhan. Haleluya. Sebabnya dengar baik saudaraku, tidak ada kabar yang lebih baik dalam dunia ini perlu dengarkan kecuali firman Tuhan. Ya. Di media sosial limpah dengan firman Tuhan. Amin. Ibadah dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam hari ini ada. Amin. Tidak ada alasan saya berkata nggak dengar itu, nggak tahu itu. Dengar baik, kalau ada kawan saudara yang membagikannya kepada saudara, dengar baik, putarlah. Amin. Mungkin itu kesempatan bagi saudara dengar firman. Amin. Karena mungkin minggu depan belum tentu waktu kita. Ya. Selama ini gak pernah membagikannya, tapi selama ini hati yang tergerak membagikannya kepada saudara. Dengar baik, dengarlah firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Yesus sayang kepada kita. Amen. Yesus peduli kepada kita. Amen. Alkitab mengatakan kejadian yang keluaran pasal 3 yang 9 berkata kasih Tuhan. Tuhan dengar keseruan umatnya. Amen. Tuhan tahu penderitaan umatnya di Mesir. Bagaimana orang Mesir dunia menekan umatnya. Tuhan tahu tekanan yang saudara sedang alami. Tuhan tahu pergumulan yang sedang saudara hadapi. Tuhan tahu perjuangan yang sedang saudara hadapi. Tapi Tuhan butuh firman-Nya untuk membebaskan saudara. Amin. Haleluya. Tuhan butuh saudara buka hati. Amin. Membiarkan firman Tuhan itu bekerja. Amin. Yang disampaikan oleh kami hamba Tuhan kepada saudara. Amin. Sampaikan firman Tuhan kepada hati yang mengalami kelumpuhan. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Aku mau hatiku bergembira. Amin. Oh, hatiku bergembiralah karena Tuhan. Hai jiwaku bersorak-sorailah karena Tuhan. Amin. Perkatakan firman Tuhan kepada hati yang sedang mengalami kelumpuhan. Amin. Kepada hati yang sedang patah